Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, ketua tutor, dan teman-teman semua dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Juliati Margareta, program studi manajemen. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang COVID-19 yang melanda Indonesia. Apa itu coronavirus? Coronavirus adalah satu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran napas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelumnya. Mulanya wabah ini terjadi di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Apa saja gejala COVID-19? Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien, meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan. Sebagian besar, sekitaran 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1-5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernapas. Orang-orang usia lanjut atau lansia dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Namun siapapun dapat terinfeksi COVID-19 dan mengalami sakit yang serius. Orang-orang dari segala usia yang mengalami demam dan atau batuk disertai dengan kesulitan bernapas atau sesak napas, nyeri atau tekanan dada, atau kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak harus segera mencari pertolongan medis. Namun, jika kemungkinan, disarankan untuk menghubungi penyedia layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan terlebih dahulu sehingga pasien dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat. Apa saja yang harus dilakukan jika memiliki gejala COVID-19 dan kapan harus mencari pertolongan medis? Jika Anda mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau demam ringan, secara umum tidak perlu mencari pertolongan medis, tetapi di rumah isolasi sendiri dan pantau gejala Anda. Ikuti panduan nasional tentang isolasi mandiri. Namun, jika Anda tinggal di daerah dengan malaria atau demam berdarah, Anda tidak boleh mengabaikan gejala demam. Segera cari pertolongan medis. Saat Anda pergi ke fasilitas kesehatan, kenakan masker jika kemungkinan, jaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain, dan jangan menyentuh permukaan benda dengan tangan Anda. Jika yang sakit adalah anak, bantu anak untuk mematuhi nasihat ini. Segera cari perawatan medis jika Anda mengalami kesulitan bernapas atau nyeri tekanan di dada. Jika kemungkinan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda terlebih dahulu sehingga Anda dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat. Bagaimana cara COVID-19 menyebar? Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain dan terinfeksi virus ini. Virus COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang terinfeksi COVID-19, batuk, bersin, atau berbicara. Percikan-percikan ini relatif berat
perjalanannya tidak jauh dan jatuh ke tanah dengan cepat. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Percikan-percikan ini dapat menempel di benda dan permukaan lainnya di sekitar orang, seperti meja, ganggang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Ini sebabnya penting untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih mengalir, atau membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru. Apa saja yang dapat ke fasilitas kesehatan yang tepat? Apa saja yang harus dilakukan jika memiliki gejala COVID-19 dan kapan harus mencari pertolongan medis? Jika Anda mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau demam ringan, secara umum tidak perlu mencari pertolongan medis, tetapi di rumah isolasi sendiri dan pantau gejala Anda. Ikuti panduan nasional tentang isolasi mandiri. Namun, jika Anda tinggal di daerah dengan malaria atau demam berdarah, Anda tidak boleh mengabaikan gejala demam. Segera cari pertolongan medis. Saat Anda pergi ke fasilitas kesehatan, kenakan masker jika kemungkinan, jaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain, dan jangan menyentuh permukaan benda dengan tangan Anda. Jika yang sakit adalah anak, bantu anak untuk mematuhi nasihat ini. Segera cari perawatan medis jika Anda mengalami kesulitan bernapas atau nyeri tekanan di dada. Jika kemungkinan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda terlebih dahulu sehingga Anda dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat. Bagaimana cara COVID-19 menyebar? Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain dan terinfeksi virus ini. Virus COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang terinfeksi COVID-19, batuk, bersin, atau berbicara. Percikan-percikan ini relatif berat, perjalanannya tidak jauh dan jatuh ke tanah dengan cepat. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Percikan-percikan ini dapat menempel di benda dan permukaan lainnya di sekitar orang, seperti meja, ganggang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Ini sebabnya penting untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih mengalir, atau membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Apa yang sebaiknya dilakukan jika berkontak erat dengan seseorang yang terinfeksi COVID-19? Jika Anda telah berkontak erat dengan seseorang yang terinfeksi COVID-19, maka Anda kemungkinan akan terinfeksi. Kontak erat berarti tinggal atau berada dalam jarak kurang dari 1 meter dari orang yang terinfeksi COVID-19. Jika demikian, sangat disarankan untuk tidak meninggalkan rumah. Jika Anda terinfeksi COVID-19 telah dikonfirmasi dengan tes, lakukan isolasi mandiri selama 14 hari, bahkan setelah gejala menghilang, sebagai tindakan pencegahan. Meskipun belum diketahui secara pasti berapa lama pasien masih dapat menularkan setelah dinyatakan sembuh, ikuti pedoman nasional tentang isolasi mandiri. Apa itu isolasi mandiri? Isolasi mandiri adalah tindakan penting yang dilakukan oleh orang yang memiliki gejala COVID-19 untuk mencegah penularan ke orang lain di masyarakat termasuk anggota keluarga. Jika seseorang melakukan isolasi mandiri, artinya orang tersebut sedang sakit namun tidak parah,
Sediakan kamar sendiri yang besar dan sirkulasi udara yang baik dan dilengkapi dengan sarana mencuci tangan dan toilet. Jika tidak memungkinkan, pisahkan tempat tidur dengan orang lain dengan jarak minimal 1 meter. Tetap jaga jarak 1 meter dengan orang lain termasuk anggota keluarga. Pantau gejala yang dialami setiap harinya. Lakukan isolasi mandiri selama 14 hari meskipun Anda merasa sehat. Jika Anda mengalami kesulitan bernapas, segera hubungi penyedia layanan kesehatan Anda. Hubungi terlebih dahulu jika memungkinkan. Tetap positif dan semangat dengan cara tetap menjaga kesehatan dengan orang-orang tercinta melalui telepon atau media online dan dengan berolahraga di rumah. Apa yang dapat saya lakukan untuk melindungi diri saya dan mencegah penyebaran penyakit ini? Yaitu tetap ikuti informasi terbaru tentang wabah COVID-19 yang tersedia di situs web WHO dan melalui Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan di daerah Anda. Di banyak negara di seluruh dunia, kasus dan bahkan wabah COVID-19 telah terjadi. Pemerintah Tiongkok dan pemerintah beberapa negara lain telah berhasil memperlambat wabah yang terjadi di wilayahnya. Namun situasi yang ada masih sulit diprediksi. Karena itu tetap ikuti berita terbaru. Anda dapat mengurangi risiko terinfeksi atau menyebarnya COVID-19 dengan cara melakukan beberapa langkah kewaspadaan. Yang pertama, seringlah mencuci tangan Anda dengan air bersih mengalir dan sabun atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Mengapa mencuci tangan dengan air bersih dapat mengalir dan sabun atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol dapat membunuh virus di tangan Anda? Yang kedua, jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Mengapa? Ketika seseorang batuk, bersin atau berbicara, orang tersebut mengeluarkan percikan dari hidung atau mulutnya, dan percikan ini dapat membawa virus. Jika Anda terlalu dekat, Anda dapat menghirup percikan ini dan juga virus 19 jika orang tersebut terinfeksi penyakit ini. Yang ketiga, hindari pergi ke tempat-tempat ramai. Ketika orang-orang berkumpul bersama dalam kerumunan, Anda memiliki kemungkinan untuk melakukan kontak erat dengan orang yang terinfeksi virus 19 dan lebih sulit untuk menjaga jarak fisik minimal 1 meter. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Tangan yang menyentuh berbagai permukaan benda dan virus penyakit ini dapat menempel di tangan. Tangan berkontaminasi dapat membawa virus ini ke mata, hidung, atau mulut. Yang dapat terjadi masuknya virus ini ke tubuh Anda sehingga Anda menjadi sakit. Yang kelima, pastikan Anda dan orang-orang di sekitar Anda menjalankan etika batuk dan bersin dengan cara menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu saat batuk atau bersin. Segera buang tisu bekas tersebut. Kenapa harus dibuang? Percikan dapat menyebabkan virus. Dengan mengikuti etika batuk dan bersin, Anda melindungi orang-orang di sekitar dari virus-virus batuk, pilek, flu, dan COVID-19. Yang keenam, tetap tinggal di rumah dan lakukan isolasi mandiri meskipun hanya memiliki gejala ringan seperti batuk, sakit kepala, dan demam ringan sampai Anda sembuh. Minta seseorang untuk membawakan persediaan kebutuhan Anda. Jika Anda harus meninggalkan rumah, kenakan masker untuk menghindari penularan ke orang lain. Yang ketujuh, jika Anda demam, batuk, dan kesulitan bernapas, segera cari pertolongan medis dan tetap memberitahukan kondisi Anda terlebih dahulu. Ikuti arahan dinas kesehatan setempat Anda. Yang kedelapan, tetap ikuti informasi terbaru dari sumber terpercaya seperti WHO, Dinas Kesehatan Daerah, dan Kementerian Kesehatan. Mengapa harus mengikuti informasi terbaru? Dinas Kesehatan Daerah dan Kementerian Kesehatan adalah sumber terpercaya.
dalam memberikan arahan kepada masyarakat di wilayahnya tentang apa saja yang harus dilakukan untuk melindungi diri. Apakah vaksin, obat, atau perawatan COVID-19? Meskipun beberapa pengobatan berat tradisional maupun buatan rumahan dapat meringankan mengurangi gejala ringan COVID-19, tidak ada obat yang terbukti dapat mencegah atau menyembuhkan COVID-19. WHO tidak merekomendasikan tindakan pengobatan diri sendiri dengan obat apapun, termasuk antibiotik, untuk mencegah atau menyembuhkan COVID-19. Namun, beberapa uji klinis sedang berlangsung atas obat-obatan berat maupun tradisional. WHO sedang mengkoordinasi upaya-upaya pengembangan vaksin dan obat untuk mencegah dan mengobati COVID-19 dan akan terus memberikan informasi terbaru seiring tersedianya temuan klinis. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau informasi yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Akhir kata, saya akhiri. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.